Orang hidup tak mungkin lari jauh. Cari dia jika aku ketahuan. Kau, Su Huai'an, juga akan mati. Ingat? Siapa kau? Bukan siapa-siapa. Ayo pergi. Lumayan. Cantik. Dan sangat pintar. Siapa namamu? Kau menerobos masuk ke kamarku dan kau sangat kasar. Kenapa harus kukatakan padamu namaku? Kau baru saja menyelamatkan hidupku. Ya, aku percaya pada balas budi. Selamat. Mulai hari ini, kau wanitaku. Ini jelas kau memanfaatkan aku. Aku ada urusan hari ini. Tak bisa menemanimu. Kalung ini, anggaplah sebagai tanda cinta kita. Kembalikan. Ini peninggalan ibuku. Pusakanya lebih bagus lagi. Jika kau ingin pusaka ibumu kembali, temui aku. Aku Su Huai'an. Ini nomor pribadiku. Ingat untuk menghubungiku. Ini tahun 2023 dan kau masih gombal. Tak heran kau belum menikah. Dia bilang namanya Su Huai'an. Bukankah itu calon suamiku? Anak muda zaman sekarang suka kebebasan dalam cinta. Pernikahanmu dengan Su Huai'an adalah keputusanmu sendiri. Aku takkan ikut campur. Apapun yang terjadi, aku mendukungmu. Dengar, Tuan Su menghamili gadis dari kantor presiden, Xiao Wang, dan dia tak mengakuinya. Tuan Su tampan dan kaya. Kalau aku juga akan membiarkan dia tidur denganku, tanpa ikatan. Nilai-nilai macam apa itu? Aku sungguh tak mengerti dirimu. Kabarnya, Su Huai'an, CEO Su Group, terungkap memiliki kehidupan pribadi yang berantakan, menyebabkan seorang karyawan wanita hamil. Jadi pria ini tak hanya kasar, dia juga brengsek. Setelah dia kembali ke negara ini, dia bahkan tidak pulang ke rumah orang tuanya, tetapi malah bersemangat untuk bertemu denganku dan membicarakan pernikahan. Ya, Tuan Su, ini menunjukkan dia tidak sabar untuk kasus Su menikah dengan keluarga Su untuk menumpang nama keluarga kami. Kali ini dia kembali hanya untuk membalaskan dendam ibunya. Dia tidak boleh terganggu oleh hal-hal tidak relevan lainnya. Aku pasti akan memutuskan pertunangan ini. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Nona Xie, hal. Tuan Su meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa dia tidak setuju dengan pertunangan antara kalian berdua. Ini hanya candaan saat mabuk antara orang tua kami lebih dari 1 dekade yang lalu. Nona Xie, tolong jangan dianggap serius. Lagi pula, adat kuno seperti pertunangan ini seharusnya sudah ditinggalkan sejak dulu. Jadi, maksud Tuan Su, pernikahan ini batal? Baguslah. Itulah yang ingin ku katakan. Aku juga tidak setuju dengan pernikahan ini. Oh? Halo, Tuan Su, saya sudah bertemu dengan Nona Xie. Namun, dia bilang, dia datang ke sini hari ini untuk memutuskan pertunangan. Ini berbeda dari yang kau duga barusan. Memutuskan pertunangan denganku, berikan teleponnya padanya. Tuan Su. Nona Xie, apa kau tahu seperti apa kedudukan keluarga Su kami di Haicheng? Pernikahan ini bukanlah sesuatu yang bisa kau putuskan sesukamu. Kau pikir kau bisa seenaknya pergi begitu saja? Tuan Su, tentu saja aku tahu. Keluarga Su adalah perusahaan teknologi terbesar di Haicheng yang terdaftar di bursa saham. Sangat berkuasa dan luar biasa kaya. Ini adalah perusahaan yang diperebutkan oleh semua orang untuk diajak bekerja sama. Dan kau masih ingin memutuskan pertunangan? Hanya aku yang bisa memutuskan pertunangan ini. Kalau tidak, kabar akan tersebar dan semua orang akan berpikir bahwa aku, Su Huai'an,
Dicampakkan. Tuan Su, jangan khawatir. Tentu saja kau yang mencampakkanku. Aku hanya gadis sederhana. Sama sekali tidak pantas untukmu. Kenapa aku merasa kau meremehkan keluarga Su kami? Tolong jangan salah paham. Aku sama sekali tidak meremehkan keluarga Su. Aku meremehkan diriku sendiri. Menarik. Aku tidak akan memutuskan pertunangan ini. Apa? Bukankah kau baru saja setuju untuk memutuskannya? Pertunangan ini diatur oleh kakekku dan ayah angkatmu. Bagaimana aku bisa seenaknya membatalkannya? Tapi kau baru saja bilang kalau pertunangan adalah adat yang ketinggalan zaman. Adat ketinggalan zaman apa? Ini adalah tradisi Tiongkok yang harus diwariskan dan dilestarikan. Tapi apa? Apa kau mau keluarga Su kita dianggap tidak bisa dipercaya? Apa keluarga Su kita tidak peduli dengan reputasinya? Tapi Tuan muda, kenapa kau tiba-tiba berubah pikiran? Karena aku telah menemukan. Kau pikir kau bisa seenaknya pergi begitu saja? Keras kepala. Cukup menarik, kalau boleh aku bilang begitu. Pertunangannya tetap berlaku, tapi tidak perlu terburu-buru. Urusan penting dulu. Kau... Apakah ini kediaman Xie Cuiwen? Saya Xie Waning. Su Sao, pengasuh Xie. Putri sulung telah kembali. Xie Waning. Ini musuh-musuhku. Ayah. Bibi Song, ayah angkatku memintaku untuk memberikan informasi ini kepadamu. Ini tentang seluruh hidupku, dari awal hingga akhir, setiap catatannya. Setelah aku tenang, aku memerintahkan orang-orang untuk mencarimu. Pantas saja kami tidak dapat menemukanmu. Kau diselamatkan oleh keluarga Lu yang sedang berbisnis di Haicheng dan menyelamatkanku. Hemat. Aku benar-benar beruntung telah bertemu dengan keluarga Lu. Aku sangat bersyukur bertemu dengan keluarga Lu. Dimarahi sehari, dipukuli setiap 5 hari. Aku sungguh berterima kasih. Di usia yang sangat muda, aku lolos dari cengkramanmu. Astaga, Waning sudah kembali. Waning, sayang, kau tidak tahu betapa ayahmu dan aku, siang dan malam, telah merindukan kepulanganmu. Syukurlah kau sudah kembali. Waning, apa kau ingat aku? Bibi Song bertanya, bagaimana ibuku meninggal? Dan bagaimana aku dibuang ke laut, begitu? Ini musuh-musuhku. Bibi Song, situ terlalu banyak berpikir. Aku masih sangat muda saat itu. Aku tak ingat hal-hal sepele biasa. Baguslah kau tak ingat, baguslah. Biar ku beritahu. Beberapa hal lebih baik dilupakan. Baiklah, baiklah. Ayo masuk dan bicara. Su Sao, antar Waning ke kamarnya. Baik, Nona Sulung, Nona Sulung. Aku tak ingat masalah remeh. Tapi dendam darah seperti ini, bagaimana mungkin aku lupa? Xie Jiangtian, saudara laki-laki Xie Waning. Xie Mengyao, saudara perempuan Xie Waning. Kakak, apa yang kau lakukan? Kembalinya perempuan ini. Tentu berarti dia di sini untuk memperebutkan harta keluarga kita. Apa kau tak takut? Apa rencanamu? Kakak, jika kita melakukan ini, tunggu di kamarmu malam ini. Aku akan memancingnya ke kamarmu. Kau ambil dia. Maka besok, dia akan diusir. Dan seluruh harta akan menjadi milik kita. Adik Waning, apa kau sudah tidur? Pertunjukan akan segera dimulai. Belum. Ada apa? Adik Waning, meja riasku jatuh. Bisakah kau membantuku? Tentu. Kalau begitu ikut aku.
adik. Ini kamar Xie Jiangtian. Jika kau masuk, kau akan bersalah karena merayu kakak Jiangtian di tengah malam, dan itu akan terbukti. Adik Wanning, ini kamarku. Ayo cepat masuk. Baiklah. Oh, kakak Jiangtian. Jangan khawatir, kakak akan menjagamu dengan baik. Apa yang kau lakukan? Kalian berdua sedang apa? Mama, itu Xie Wanning. Xie Wanning mendorongku ke kamar Gege. Mengiao, apa yang kau bicarakan? Aku mendengar sesuatu di kamar, jadi aku datang. Kau bohong. Tuan, Nona Wanning, dan saya sedang bersama merapikan kamar. Oh ya? Kalian berdua rubah betina, berkomplot melawan aku. Ya, diam kau. Apa yang kau lakukan? Papa harus percaya padaku. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kau bilang Wanning di tengah malam menyeretmu keluar dari kamarmu dan memasukkanmu ke kamar Jiangtian? Papa, tunggu. Sebenarnya, Mengiao datang untuk berbicara denganku dan tak sengaja terjatuh. Tolong tenanglah, bajingan kalian. Kalian berdua sudah dewasa. Larut malam, di kamar yang sama. Apa kalian tak tahu cara menghindari kecurigaan? Keluar. Kalian semua tidur sana. Apa kau tak pergi? Kau juga. Tadi malam, aku menguji batas mereka. Waktunya untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Nona, saya sudah mencari Nona kemana-mana. Aku tak mengenalmu. Sekarang kau harus mengenali ini. Kau sudah lama tak menghubungiku. Apa kau lupa kenang-kenangan ibumu? Kau Su Huayan. Sepertinya Nona belum melupakanku. Lalu kenapa? Memangnya kenapa kalau aku belum? Aku sudah bilang untuk menghubungiku. Kenapa kau tidak melakukannya? Kita tak punya hubungan. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Ku bilang kau wanitaku. Jangan sentuh aku. Aku tak mau jadi wanitamu. Brengsek. Apa maksudmu brengsek? Menjadi wanitaku merendahkanmu? Wanitamu? Apa kau tahu apa yang kuinginkan? Hal-hal yang kau sukai. Aku belum melakukan satu pun dari itu. Kita bahkan tidak berasal dari dunia yang sama. Apa yang kau lakukan? Nyetir. Ngapain bawa gue ke sini? Cobain. Gue nggak pernah gini. Gue nggak tahu caranya. Gak apa-apa kalau gak tahu. Gue ajarin. Sekarang lo dan gue berasal dari dunia yang sama. Apa? Sekarang naksir gue? Jangan sentuh gue, brengsek. Pakai trik ini buat dapetin cewek lumayan banyak, ya? Gue nggak bakal kena jebakan Batman lo. Su Huayan, suruh mereka minggir. Percaya atau enggak, gue bakal kabur tanpa perintah gue. Coba aja siapa yang berani biarin lo keluar. Mau lo apa? Jangan paksa gue buat bongkar kedok lo. Nona, begitu masuk wilayah gue, lo nggak bisa kabur.
Lo ngapain? Lepasin gue. Lepasin. Kamu ngapain? Turun. Cewek gue garang juga, ya? Bener-bener cabai rawit. Oh, kita bikin lebih seru. Lo mau ngapain? Lepasin tangan lo dari gue. Meronta aja sesuka hati. Gue seneng lihat orang ngegeliat. Entah itu usaha terakhir atau menggeliat di bawah gue. Masih perawan, ya? Suhuaian. Bajingan. Gini caranya lo perlakuin orang yang nyelamatin nyawa lo, sensitif amat. Kayaknya lo masih suci. Nah, malam ini gue bakal bikin lo jadi milik gue seutuhnya. Ngelawan juga, ya? Mending gue mati. Gue nggak akan pernah. Bagus, persis yang gue harapin dari cewek yang diincar Suhuaian. Semangat yang tak terpatahkan. Cukup. Gue bakal lepasin lo. Gue bakal tunggu sampai lo rela jadi milik gue. Hari itu, lo bakal jadi hal terindah yang pernah gue lihat. Nyerah aja. Gue nggak akan pernah nyerah sampai mati pun. Lagi pula, lo belum tentu hidup sampai hari itu. Jangan coba-coba bongkar kedok gue. Keluarga Su itu berkuasa. Lo nggak bisa apa-apain kita. Lo keras kepala banget, tapi gue punya cara buat luluhin lo. Tuan muda, kita ada masalah. Ada apa? Kenapa panik? Tuan muda, Anda sedang trending. Mereka bilang, Anda memaksa seorang karyawan wanita. Apa? Jadi itu maksud lo? Kamu ngapain sih? Jijik. Gue nggak bisa makan ini. Cium aja nggak bisa? Gue makin nggak sabar buat nyicipin lo. Nih kalung lo. Walaupun lo kabur sampai ujung dunia, gue bakal nemuin lo. Jangan coba-coba kabur. Shi. Wan. Ning. Dia tahu nama gue. Kalau dia sampai tahu, kalau gue yang harusnya dinikahin sama dia, gue beneran bakal kejebak. Ada yang ngikutin gue. Masuk. Permisi. Lihat ada perempuan masuk ke sini. Perempuan? Nggak lihat siapa-siapa. Dan nyari gaun pengantin? Gak. Ya udah kalau gitu. Nona, sepertinya keluarga Xie masih waspada sama saya. Gak apa-apa. Saya nggak bakal kasih tahu mereka dulu. Oh, terserah Nona aja. Oh, Nona. Ini informasi yang Nona minta soal keluarga Xie. Wan Ning. Ngapain lu di sini? Lu Yunshen, saudara laki-laki Xie Wan Ning. Bokap khawatir sama lu. Jadi dia nyuruh gue nemenin lu. Gimana kabar lu? Ada yang bisa gue bantu? Kagak, Bang. Gue mau balas dendam buat nyokap gue sendiri. Gue dukung lu. Ada yang butuh bantuan? Bilang aja. SIP. Oh, udah nyogok orang yang benar, kan? Mereka udah siap gerak. Gue yakin kita bakal bersin ini cepat. Buruan. Waktu kita udah mepet. Lu baik-baik aja, Dek? Gue baik-baik aja. Kok, makasih udah nyelamatin gue. Kalau lu berani baret mobil gue hari ini, gue bakal kirim lu ke luar negeri. Dan lu nggak bakal balik lagi. Lu hampir aja nabrak bocah barusan. Lu tahu nggak sih? Cuma satu nyawa doang. Cewek ini cakep juga. Siapa nama lu? Mau seneng-seneng, nggak? Lu nggak perlu tahu nama gue. Gue mau lu minta maaf sama anak kecil ini sekarang juga. Ah, masa sih?
gue nggak bakal minta maaf. Emang lu mau ngapain? Gimana kalau gini aja? Lu hibur gue malam ini, dan gue janji bakal minta maaf yang benar. Gue janji bakal minta maaf yang benar nanti. Mimpi. Ngarep. Jangan maksa. Lu pikir gue nggak bakal bunuh lu di sini? Sekarang juga? Siapa yang berani gebuk gue? Gu Shichuan. Pak Gu. Lu pakai mobil gue tiap hari, nipu orang. Dan sekarang lu di sini. Ngebully cewek sama anak gue. Besok nggak usah masuk kerja lagi. Pak Gu. Bosku. Ampun, kasih gue kesempatan lagi. Ngasih lu kesempatan? Lu pikir itu cukup? Gue mau lu berlutut. Berlutut sekarang juga. Dan minta maaf sama nona ini. Gu Shichuan. Jangan mentang-mentang lu bos. Lu bisa seenaknya. Lu nggak bisa terus-terusan ngehina gue kayak gini. Om gue ketua dewan direksi. Gue udah kasih lu kesempatan. Lu nggak ngehargai itu. Patahin kakinya. Terus buang dia ke laut buat pakan ikan. Om. Nona, makasih udah nyelamatin keponakan saya barusan. Anak buah saya. Udah ngelawanin Nona. Mohon maafin dia. Gak apa-apa. Nona, boleh saya tahu nama Nona? Xie Waning, dari keluarga Xie. Nona Waning. Kalau Nona butuh bantuan di masa depan, bilang aja sama saya. Saya pasti Nona dapetin. Gak usah, makasih. Ini MAH yang bakal dilakuin. Siapa aja. Nona Waning. Tangan Nona luka. Aduh, cuma baret kecil doang. Kok, gak apa-apa. Entar kalau jadi bekas luka, gak enak dilihat. Kan? Ayo, saya antri Nona ke rumah sakit. Gak usah. Saya. Bawa anak ini pulang dulu. Ada apa, Kek? Kakek lagi sibuk. Walaupun kakek sibuk, kakek harusnya tetap peduli sama pernikahan kakek sendiri. Kan, 20 tahun yang lalu, teman lama kakek sama kakek udah ngatur perjodohan buat kamu. Kamu sama cewek itu, udah ketemu belum? Belum. Kita cuma ngobrol di telepon sekali. Tapi, Kek, masa kakek beneran mau jodohin aku sama dia? Sebaiknya kau menikahinya. Dia tidak mau menikah dengan keluarga Sukita. Apa? Dia gadis pertama yang kutemui dengan kepribadian seperti itu. Tidak, kau masih perlu bertemu dengannya, habiskan waktu dengannya, kenali dia dengan benar. Mungkin dia akan berubah pikiran. Siapapun yang ingin pergi, silakan. Aku tidak akan pergi. Biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Anak ini, dia benar-benar sudah dewasa. Aku tidak bisa mengendalikannya lagi. Baiklah. Kalau begitu aku akan menelepon teman lamaku dan memberitahunya bahwa Xie Waning MU ingin memutuskan pertunangan. Keluarga Sukita setuju. Kakek, apa yang kau katakan? Namanya Xie Waning. Dokter. Dokter. Bisakah kau lebih lembut? Tidak bisakah kau lihat dia kesakitan? Apa kau tahu rumah sakit ini milik keluargaku? Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu dipecat. Tuan Gu, aku tidak apa-apa. Aku hanya takut sakit. Jangan salahkan dia. Dokter, silakan lanjutkan. Ayo pergi. Nona Waning, sudah larut, biar aku antar kau pulang. Tidak,
Terima kasih, aku bisa pulang sendiri. Selamat tinggal, Tuan Gu. Selamat tinggal, Nona Waning. Masuk ke mobil. Jika kau berpura-pura tidak mengenalku lagi, aku akan langsung membawamu. Su Huaian, bukankah kau bilang kau akan menunggu sampai aku mau? Aku takut jika aku menunggu lebih lama lagi, kau akan menjadi milik pria lain. Tidak ada apa-apa antara dia dan aku. Tidak ada apa-apa sekarang, bukan berarti tidak akan ada apa-apa nanti. Aku akan menjadikanmu milikku hari ini. Cabul. Hentikan. Dulu akulah yang menggurui orang lain, tapi hari ini seseorang benar-benar menggurui aku. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Silakan, bunuh aku. Aku jamin kau akan puas. Oh, jika kau membunuhku, aku tidak akan menyalahkanmu. Karena aku bisa mati dalam pelukanmu. Su Huaian, bisakah kau meninggalkanku sendiri, kecuali aku mati? Kalau tidak, kau hanya bisa menjadi milikku. Tuan muda, seseorang mengikuti kita. Ayo pergi. Tuan Su, keberadaanku semudah itu untuk ditemukan? Tuan Su, tolong jangan marah. Aku pasti akan mencari tahu siapa yang membocorkan informasi itu. Aku ingin tahu siapa yang begitu berani sampai berulang kali menyebabkan masalah bagiku. Wanitaku, kau sudah bangun. Oh, tadi malam, jangan khawatir, aku tidak menyentuhmu. Jika aku sudah menyentuhmu, kau tidak akan tertidur. Kau pasti sudah pingsan. Lalu siapa yang mengganti bajuku? Tentu saja, aku. Kau wanitaku, aku tidak ingin orang lain menyentuhmu. Bajingan, cabul. Sepertinya kondisi mentalmu sudah pulih dengan baik, seperti yang diharapkan dari wanitaku. Ketahanan psikologismu sungguh mengesankan. Su Huaian, kumohon, lepaskan aku. Aku tak ingin hidup seperti ini lagi. Lalu bagaimana kau ingin hidup? Aku hanya ingin menemukan pria jujur dan hidup tenang. Apa aku bukan pria jujur? Pria jujur mana yang terus-menerus memikirkan hal semacam itu? Laki-laki mana yang tidak menginginkan wanitanya? Kecuali kalau ada yang salah dengannya. Itu cuma logika yang dipelintir. Laki-laki paling mengerti laki-laki. Ayo, aku akan membawamu ke suatu tempat. Aku tidak akan pergi. Kalau kau tidak pergi, apa kau mau aku? Pergi. Aku akan pergi. Ayo pergi.
Kenapa kau membawaku ke sini? Kupikir kau perlu mempelajari beberapa keterampilan. Jadi saat aku tidak ada, kau bisa melindungi dirimu sendiri. Tak perlu. Jangan anggap apa yang terjadi semalam itu lelucon. Itu bisa saja fatal. Apa? Apa kau tak takut aku akan menghajarmu sampai mati setelah aku belajar? Untuk membunuhku, kau tak butuh tinju. Kecantikanmu jauh lebih mematikan. Ayo. Ya, kau sudah bangun. Makanlah sesuatu. Aku bukan nyonya. Kau bisa memanggilku Waning. Kemana dia pergi? Seharusnya dia sibuk. Tetapi dia mendengar bahwa Nona pergi ke ruang dansa keluarga Gu. Jadi dia meluangkan waktu untuk kembali. Jadi dia kembali khusus untukku. Rasa posesif, Suhuayan terhadapku semakin kuat. Dengan begini, aku tidak akan bisa melarikan diri bahkan setelah aku membalas dendam. Perempuan, kau kemana saja, sih? Ayah, bukankah Bibi Song dan adikku sudah memberitahumu? Xie Waning, bagaimana kau bisa bersikap begitu benar? Merayu Tuan Muda Gu itu satu hal, tapi sekarang kau juga merayu Tuan Muda Su? Apa kau tidak punya malu? Waning, meskipun ini adalah sifat aslimu, bukankah seharusnya kau menahan diri sekarang? Ayah, bukankah kau senang aku terhubung dengan grup Su? Bukankah kau senang? Itukah yang kau sebut terhubung? Kau membawa masalah bagi keluarga Xie kita, begitukah? Bagaimana bisa begitu? Xie Waning, kau tidak benar-benar berpikir Tuan Muda Su menyukaimu, kan? Semua orang di Haicheng tahu. Tuan Muda Su, dia pria berdarah dingin, kan? Dia bisa menyukaimu, itu hanya sesaat. Dia akan melupakannya dalam beberapa hari? Waning, kau berhubungan dengan keluarga Gu, itu hal yang bagus. Tapi karenamu, ketidakbijaksanaan sendiri, kau telah sepenuhnya menjauhkan Gu Zichuan. Karena aku, sekarang kau telah mengubah hal yang baik menjadi hal yang buruk. Bukankah kau menyebabkan masalah untuk keluarga Xie kita? Oh, benar. Aku mengerti. Tapi semua yang kau katakan, berdasarkan asumsi Tuan Muda Su tidak akan menikah denganku, benar? Apalagi, Xie Waning, kau benar-benar pemimpi. Baiklah, bahkan jika Tuan Muda Su menikahimu, akankah Tuan Besar Su setuju? Tuan Besar Su memiliki standar yang tinggi. Dia telah menolak begitu banyak pewaris wanita. Dia bisa menyukaimu. Benar. Pak Tua, lihat dia. Seperti keadaannya sekarang, Tuan Besar Su, dia akan berpikir, Waning kita menggoda Tuan Muda Su mereka. Karena ini akan melibatkan keluarga Xie kita. Bagaimana kita akan berbisnis di masa depan? Apa yang kita lakukan? Kau, perempuan, akan kupukul kau sampai mati. Pak Tua, keluarga Su mengirim undangan. Undangan apa? Ini pesta ulang tahun Tuan Besar Su besok. Dia secara khusus mengundang Nona Waning. Su Sao, kau pasti salah. Bagaimana mungkin keluarga Su mengundangnya ke pesta ulang tahun? Aku mungkin salah dengar. Tapi nama di undangan tidak mungkin salah. Ini benar-benar aneh. Mereka benar-benar mengundangnya?
Bagaimana mungkin? Tuan Besar Su, bagaimana mungkin dia menyukai Xie Wanning? Pasti ada kesalahan. Ya, sayang. Aku juga berpikir itu suatu kesalahan. Baiklah kalau begitu. Aku tidak akan pergi ke undangan ini. Kalian putuskan saja. Kau cukup sadar diri. Akan kurobek sekarang. Berani kau? Idiot ya? Apa sih status keluarga Su? Mana mungkin mereka salah? Ayah. Tuan Besar Su, kok bisa dia naksir dia? Perempuan cakep ini. Sih, kau lagi ngapain? Diam. Ayah. Wanin? Dia mau jadi Nyonya Su? Kok bisa ngomong sembarangan di sini? Coba ngomong sembarangan lagi. Ku bikin mulutmu robek. Aku. Wanin? Ayah tahu? Kamu yang paling menjanjikan. Karena Tuan Besar Su mengundangmu. Dia pasti naksir kamu. Kamu harus rebut kesempatan ini. Camkan ini. Gue harus sikat kesempatan ini. Batalkan pernikahannya. Aku paham, Ayah. Tiap hari. Cuma cari gara-gara sama aku. Kalau kamu punya 1/10 dari kelembutan dan kepintaran Wanning, cintaku nggak akan terbuang sia-sia untukmu. Ibu. Baiklah, baiklah, sayang. Ibu akan balas dendam untukmu. Masih sakit? Halo, Yun Shen. Si kakek tua Su ngadain pesta. Su Huai'an pasti balik. Kesempatan emas buat ngebunuh. Memang kesempatan bagus, sih, tapi tempatnya dijaga ketat. Orang-orang kita nggak bisa masuk. Betul. Aku baru dapat kabar. Non muda dapat undangan ke pesta ulang tahun kakek tua Su. Rencana yang bagus. Ibu, aku nggak tahan lihat Xie Wanning mencuri perhatian. Kita kesini buat bikin dia malu. Dia nggak boleh nikah sama keluarga Su. Wah, Nona Wanning. 2 orang di belakangku bersamaku. Baiklah, lewat sini. Mari lewat sini. Unggu. Ada urusan apa ke sini? Saya bersama Nona Wanning di depan. Kami bersama. Periksa mereka. Silakan masuk. Kesini untuk mendoakan kakek tua Su damai, bahagia, dan segalanya yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Wanning. Oh, sini. Wah, kamu sudah besar ya? Makin cantik saja. Terima kasih, Kakek Su. Selamat ulang tahun, Kakek Su. Senang. Kehadiranmu membuatku bahagia. Kukira kamu nggak datang. Undangan Kakek Su, Wanning nggak berani menolak. Tuan Su, membawakan sedikit sesuatu untuk Anda. Selamat ulang tahun, Tuan. Perhatian sekali, Nyonya Xie. Oh, sudah sepantasnya. Wanning, ayo, kita ngobrol di sana. Oh, Tuan Su, tunggu sebentar. Wanning, kita punya kejutan besar untuk Anda hari ini. Kejutan besar. Oh, Wanning, kejutan apa yang kamu punya untukku? Wanning bilang, hari ini, dia akan memainkan lagu untuk Anda. Benarkah, Wanning? Xie Wanning, kamu jelas-jelas belum pernah menyentuh biola, kan? Tapi kalau kamu menolak, kakek tua Su akan kecewa. Lalu,
dia akan merasa jijik padamu. Kita lihat saja sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Aku sudah menyiapkan sebuah lagu khusus untuk kakek Su, untuk merayakan ulang tahunmu. Oh, bagus sekali, bagus sekali. Perhatian sekali kamu, Wan Ning. Beraninya dia setuju? Apa dia mencoba melebihi kemampuannya? Ini benar-benar mempermalukan diri sendiri. Mungkinkah Xie Wanning benar-benar bisa main biola? Bagaimana mungkin? Kalaupun dia pernah menyentuhnya, dia tak mungkin semahir itu. Dia cuma anak angkat. Bagaimana mungkin keluarga Lu berinvestasi begitu banyak padanya? Lalu kenapa dia setuju? Dia cuma mau pamer di depan kakek tua itu. Tapi dia berlebihan. Dia sudah lupa tempatnya. Jangan khawatir, tunggu saja sampai dia mempermalukan dirinya sendiri. Kak, aku nggak mau les piano lagi. Aku mau belajar bisnis kayak kakak. Bisnis itu untuk kita, para cowok. Kamu harus belajar lebih banyak hal-hal yang feminin. Jadi anak yang baik. Giatlah berlatih. Nanti kakak ajak belanja baju, ya, untuk membeli pakaian. Oh, Kak. Putri siapa ini? Permainannya begitu indah. Dia pasti berasal dari keluarga terpandang. Dia benar-benar bisa main biola dan dia bermain dengan sangat baik. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin keluarga Lu membayar les biola untuknya? Seorang anak angkat? Mama, aku selalu ingin belajar biola, tapi ayah tak mengizinkanku. Astaga, penampilannya sungguh luar biasa. Ini adalah hadiah terbaik yang kuterima hari ini. Aku sangat senang. Aku tahu aku tidak salah menilaimu. Aku senang kakek Su bahagia. Wan Ning, mari kita bicara di tempat lain. Aku takut seseorang akan mencurimu. Wan Ning, apakah ibu tirimu membuatmu kesulitan yang bisa kubantu? Aku bahkan tak tahu kalau dia sedang merencanakan sesuatu yang buruk terhadap aku. Hidup dengan sia-sia. Terima kasih, kakek Su, tapi aku lebih suka mengatasinya sendiri. Beritahu aku saja kalau terjadi sesuatu. Kau calon menantu keluarga Su kami. Tak seorang pun boleh mengganggumu. Mengenai pertunangan itu, aku ingin membahasnya lebih lanjut. Tuan Muda Su tidak datang menemuiku terakhir kali, tapi kami berbicara di telepon dan mencapai kesepakatan. Kami telah memutuskan untuk membatalkan pertunangan. Jadi, aku harap kakek Su, kakek akan menyetujui keputusan kami. Kau ingin membatalkan pertunangan? Apakah kau sangat membenci keluarga Su? Tidak, bukan begitu. Bukan karena aku membenci keluarga Su. Hanya saja aku punya prinsipku sendiri. Aku tak mau suamiku seorang playboy. Aku ingin dia setia hanya padaku. Jika kakek Su tidak setuju, maka tolong carikan Tuan Muda Su pasangan yang cocok. Hai Cheng yang bergengsi, Tuan Muda Su dari keluarga terkemuka. Bagaimana mungkin dia hanya memiliki satu wanita? Pertunangan ini pasti batal karena kau begitu bersikeras. Maka, terima kasih, kakek Su.
atas pengertiannya. Kami akan melakukan seperti yang kau katakan. Apa? Kakek Su. Bagaimana mungkin kakek menyetujui ini? Mengingat kedudukan keluarga Su di Haicheng, Tuan Muda Su tak mungkin setia hanya padaku. Aku tahu kau akan mengatakan itu. Seseorang, bawakan dokumennya. Waning, ini adalah perjanjian pranikah. Jika Huaiyan mengkhianatimu, perjanjian ini akan melindungimu. Adapun jumlah kompensasinya, kau bisa mengisinya sesukamu. Waning, aku tahu kau dan Huaiyan tidak memiliki perasaan satu sama lain. Tapi perasaan, ya, itu bisa dipupuk seiring waktu. Kenapa kalian berdua tidak menghabiskan lebih banyak waktu bersama? Dan lihat saja nanti, jika pada akhirnya memang tidak ada perasaan, maka aku tidak akan memaksamu. Aku akan memberimu kebebasanmu. Terima kasih, Kakek Su. Baiklah. Aku akan menemui para tamu. Usaha untuk memutuskan pertunangan gagal lagi. Nona Waning. Zichuan, kau juga di sini. Ya. Aku juga menerima undangan dari Tuan Su. Barusan, permainan biolamu sangat indah. Kau mendengarnya? Aku sudah lama tidak bermain. Agak berkarat nih. Tidak, kupikir permainanmu sempurna. Persis seperti dirimu. Hichuan, sebenarnya, aku... Nona Waning. Aku, orang yang cukup blak-blakan. Aku akan langsung mengatakannya. Nona Waning. Aku menyukaimu. Hichuan. Tapi kita baru kenal sebentar. Aku tahu apa yang kukatakan barusan agak lancang. Tapi saat pertama kali aku melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Jadi, Nona Waning, maukah kau memberiku kesempatan untuk mengejarmu? Aku, Gu Shichuan. Akan kuberikan kau kesempatan untuk masuk neraka. Kau mau? Tuan Muda Su suka sekali menyela orang lain, ya? Aku lebih suka membuat orang bungkam selamanya. Su Huaiyan, berhentilah menyakiti orang lain. Gu Shichuan merebut tepat di depan hidungku. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani menyakitimu? Tuan Muda Su begitu gelisah. Mungkinkah karena kau tahu Nona Waning bukanlah milikmu sepenuhnya? Kukatakan dia milikku, maka dia milikku. Jika ada yang mencoba menghentikanku, akan kubunuh mereka. Tuan Su, kau tidak benar-benar berpikir bahwa dengan kekerasan, kau bisa mengambil segalanya, kan? Biar kukatakan, kau salah. Hati seseorang, kau tak bisa merebut, tidak. Aku bisa. Selama aku menyingkirkan semua orang di sekitarnya, hatinya akan menjadi milikku. Hari ini, aku akan mulai denganmu. Hentikan. Tidak ada apa-apa antara aku dan Gu Zichuan. Kau melindunginya seperti ini? Dia temanku. Tentu saja aku tidak bisa hanya diam saja dan melihat kau menyakiti temanku. Teman? Bagaimana jika aku bersikeras untuk menyakitinya hari ini? Maka kau harus membunuhku dulu. Nona Waning, bagaimana aku bisa membiarkanmu melindungiku? Semua ini bermula karena aku. Biarkan aku yang menangani ini. Su Huaiyan, menyakiti orang lain adalah satu hal, tapi Zichuan adalah pria yang baik. Kumohon, lepaskan dia. Aku bersedia membiarkanmu melakukan apapun yang kau inginkan denganku. Akhirnya aku mendapatkan penyerahan dirimu. Tapi itu untuk pria lain. Apa kau pikir aku membutuhkan penyerahan diri semacam ini? Hanya ini yang bisa kulakukan. Jika kau masih belum puas, maka lakukan apapun yang kau inginkan. Lepaskan saja Zichuan. Ibu, maafkan aku. Aku tidak bisa membalaskan dendamu. Su Huaiyan, beraninya kau...
Huaiyan. Zichuan, bawa dia pergi. Bahaya di sini. Tidak, aku tidak akan pergi. Ambulans. Panggil ambulans. Su Huaiyan. Dokter, bagaimana keadaan Su Huaiyan? Jangan khawatir, Nona. Kau bisa menemuinya sekarang. Luka tusukannya tidak mengenai organ vital. Dia butuh banyak istirahat. Oke, terima kasih, dokter. Wanning. Hichuan. Apa kau kesini untuk melihat Su Huaiyan? Su Huaiyan begitu kuat. Aku yakin dia akan baik-baik saja. Kudeng A. Dia rutin berolahraga. Jadi, kau tidak perlu terlalu khawatir. Wanning. Aku datang ke sini hari ini untuk menanyakan sesuatu padamu. Menanyakan sesuatu padaku? Ini pertanyaan yang tak kau jawab terakhir kali. Nona Wanning. Bisakah kau memberiku kesempatan untuk mengejarmu, Hichuan? Aku hanya menganggapmu sebagai teman. Nona Wanning. Kita bertemu terlambat. Maaf, Sichuan. Akulah yang seharusnya meminta maaf. Aku terlalu lancang. Wanning, bisakah kita tetap berteman? Tentu saja. Lalu, bagaimana dengan pernikahanmu dengan Su Huaiyan? Jangan lupakan sobatmu ini. Apa? Kau salah paham. Siapa yang mau nikah sama Su Huaiyan? Aku nggak ada perasaan sama dia. Kau tidak punya perasaan padanya? Kenapa kau tetap bersamanya saat dia terbaring lemah sambil menangis terseduh-seduh? Kaya. Baiklah. Sepertinya Nona Wanning sudah mengerti sekarang. Sepertinya Su Huaiyan memang jago. Hati seseorang telah direbut. Nona Wanning. Semoga beruntung. Apa aku benar-benar jatuh cinta pada Su Huaiyan? Tapi kapan itu dimulai? Ini aku. Oh, kau. Kukira pembunuh bayaran itu kembali. Kau terlalu keras pada dirimu sendiri. Kau tidak khawatir tentang kesehatanku. Hanya apakah aku lelah? Bagaimana kalau kau membantuku bersantai? Bagaimana dengan tubuhmu? Kau, Su Huaiyan, kau terluka. Bisakah kau serius? Hanya punggungku. Yang lainnya baik-baik saja. Jika kau terus begini, aku tidak akan pernah mau. Aku tidak akan memaksamu. Biarkan aku memelukmu, mengisi ulang energi, maka aku tidak akan takut. Kau takut? Sebelum kau. Tidak ada yang membuatku takut. Setelah kau. Aku takut kau akan terluka. Takut jika aku mati. Tidak ada yang akan melindungimu. Dia takut karena aku. Mama,
Xie Waning itu. Dia menempel pada Su Huai'an. Kita tidak bisa menyentuhnya. Aku tidak akan menyerah. Hal ini, aku juga tidak akan menyerah. Tapi, belum tentu. Mama, kau punya ide? Untuk wanita kecil seperti dia, Mama punya banyak ide. Katakan saja. Su Huai'an, istirahatlah. Jangan khawatir. Aku akan di sini. Keluarga Xie. Dendam lama, dendam baru. Saatnya balas dendam. Waning. Tuan muda. Pelan-pelan. Tuan muda. Nona Waning baik-baik saja. Baru saja keluar dari rumah sakit. Pulang sekarang. Ada yang tertangkap? Belum. Anak buah kita mengejar mereka. Menemukan mereka menggigit lidah mereka sendiri. Ada petunjuk lain? Di pesta, seseorang melihat. Kedua orang itu mengikuti Nona Waning masuk. Xie Waning. Kakak, paman. Waning ada di sini. Di sini, ini informasi yang kau inginkan. Coba kulihat. Benar-benar ada foto. Ini jauh lebih mudah sekarang. Terima kasih, paman. Sama-sama, Nona Waning. Waning. Kudeng A, kau juga menghadiri acara Tuan Su. Pesta. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Tapi seseorang terluka di tempat kejadian. Su Huai'an. Benar. Tapi dia sudah keluar dari bahaya. Bagus. Syukurlah. Jika dia menjadi lumpuh, lalu kau menikahinya, akan sedikit menyedihkan. Apapun yang terjadi padanya, aku bersedia untuk tetap bersamanya. Karena aku telah jatuh cinta padanya. Baiklah, kakak, paman, aku akan pergi sekarang. Selamat tinggal. Oke, hati-hati. Aku tak menyangka bahwa dia tidak akan mati seperti ini. Nyawa Su Huai'an ini benar-benar kuat. Sepertinya surga tak mengizinkannya mati dan membiarkan Waning jatuh cinta padanya. Masalahnya telah terungkap. Kita harus berkemas dan pergi dengan cepat. Ayo pergi. Kau yakin kau tidak salah lihat? Tidak mungkin salah lihat, Tuan Muda. Ada begitu banyak orang di pesta itu, dan rekaman pengawas sangat jelas. Tuan Muda, aku akan mengirim seseorang sekarang untuk menangkap Xie Waning. Apa kau ingin mati? Tenang, Tuan Muda. Namun, Nona Waning, dia memang sangat mencurigakan. Di dunia ini, siapapun bisa saja melukainya. Hanya dia yang tidak akan dulu, tidak akan sekarang, dan tidak akan di masa depan. Mengerti? Aku mengerti, Tuan Muda. Pelakunya menggunakan Xie Waning untuk membunuhku. Mereka pasti saling kenal. Selidiki semua orang di sekitar Xie Waning. Jangan lewatkan siapapun. Ya, Tuan Muda. Aku ingin tahu, siapa sebenarnya yang punya nyali untuk menggunakan wanitaku untuk membunuhku. Oh, tidak. Seharusnya Nona muda keluarga Su. Ayah, kau bercanda. Aku dan Tuan Muda Su belum pasti. Oh, kenapa tidak? Liha, keluarga Su sudah mengirim hadiah lamaran. Kau, Nona muda, sudah pasti. Kau benar-benar membuat ayahmu bangga.
Kau anak perempuan ayah yang baik. Semua berkat didikan ayah yang baik. Apa yang ayah katakan? Apa kau masih ingat? Sangat mengesankan. Tentu saja. Aku mengingatnya dengan jelas di sini. Lihat, inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang putri keluarga Xie. Wan Ning, aku selalu berpikir kau adalah yang paling cakap di keluarga kita. Meng Yao. Mulai sekarang, kamu harus belajar dari kakakmu Wan Ning. Kamu harus minta nasihatnya. Kamu harus belajar darinya. Mengerti? Mengerti, Ibu. Aku pasti akan menjadikan kakak Wan Ning sebagai panutanku. Baguslah. Kalian anak perempuan tidak bisa menafkahi ayahmu di masa tuanya. Tapi ayah masih bisa susah payah membesarkan kalian. Untuk apa? Supaya saat kalian besar nanti, kalian bisa menikah dengan keluarga kaya untuk membalas budi ayahmu. Mengerti? Mengerti, ayah. Apa kau mengerti? Mengerti. Weng, lihat, kita punya kabar gembira di keluarga kita. Bukankah kita harus memberitahu semua teman dan kerabat merayakannya? Untuk datang dan merayakannya tidak perlu. Katanya kita mau merayakan. Mereka nggak mungkin datang dengan tangan kosong, kan? Oh, aku mengerti. Kita harus merayakannya. Rayakan. Pergi sekarang dan panggil semua orang yang kau bisa. Beritahu mereka bahwa besok keluarga Xie kita akan mengadakan pesta di Hotel Heping. Baiklah, aku pergi sekarang. Bagus. Sepertinya besok Hotel Heping akan sangat ramai. Xie Wan Ning, beraninya kau menipuku. Jiang Tian, kau kembali. Kalau aku tidak kembali, aku tidak akan tahu kau akan menipuku. Jiang Tian, apa maksudmu? Kau masih pura-pura bodoh denganku? Kau terus bilang kau akan menikah dengan Gu Sichuan. Kenapa kau tiba-tiba akan menikahi Su Huaiyan? Apa kau berbohong padaku? Iya, kan? Jiang Tian, aku sudah menunggu kau untuk menyelamatkanku. Tapi kau malah main-main saja selama ini. Belum lagi, aku baru saja kembali dan kau memperlakukanku seperti ini. Kau, trik apa yang kau coba lakukan sekarang? Jiang Tian, apa kau pikir aku mau menikahi Su Huaiyan itu? Dia itu orang cabul, eksentrik, maniak mesum yang suka mempermainkan wanita. Dia mengincar aku. Bisakah aku menolak? Jika aku berani mengucapkan sepatah kata penolakan, kau mungkin tidak akan pernah melihatku lagi. Kau tidak bohong padaku? Jika kau tidak percaya padaku, maka bawa aku sekarang. Apa yang kau katakan itu benar? Jiang Tian, menikahi psikopat Su Huaiyan itu hukuman mati. Cepat atau lambat aku akan mati di tangannya. Sama-sama celaka, aku lebih baik menyerahkan diri kepada orang yang kucintai. Ya, kau benar sekali. Kita harus memanfaatkan hari ini. Wan Ning, tunggu aku akan segera. Jiang Tian, aku tahu. Maukah kau mati bersamaku? Dengan begitu, di jalan menuju Huang Tujuan, aku tidak akan sendirian. Tunggu dulu. Kau mau mengajakku mati bersamamu? Apa kau akan memberitahu Su Huaiyan tentang kita? Tentu tidak. Hanya saja dia sudah menjelaskan bahwa kalau aku sampai tergores sedikit saja sebelum pesta pertunangan, dia akan menghabisi seluruh keluargaku. Dia benar-benar bilang begitu? Sungguh. Jiang Tian, aku tidak takut mati, dan kau juga tidak takut mati, kan? Jadi, apa kita lanjutkan? Tunggu, aku tidak takut mati, tentu saja. Hanya saja, oh, begini. Ibu dan adikku tidak bersalah. Kita tidak bisa melibatkan mereka. Jiang Tian,
Apa kau tidak menginginkanku lagi? Tentu saja aku masih menginginkanmu, tapi kita tidak bisa gegabah. Kita perlu memikirkan ini matang-matang. Kita butuh rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang apa? Apa kau benar-benar ingin aku menikahi psikopat Su Huayan itu? Apa kau benar-benar ingin aku disiksa sampai mati? Jangan berteriak. Aku akan menemukan cara untuk membantumu. Baiklah, nah. Wan Ning. Sudah larut. Aku harus kembali dan istirahat. Aku harus pulang dan istirahat. Jiang Tian, tunggu. Besok, di Hotel Damai, aku akan berpura-pura mabuk. Aku akan menunggumu di lantai 2. Wan Ning, aku tidak bisa pergi. Jiang Tian, setelah selesai, aku akan terjun dan mati. Itu tidak akan melibatkanmu, sungguh. Liha, maksudku. Kau tak perlu melakukan ini untukku. Bahkan jika kau tidak datang, Jiang Tian, aku tetap akan terjun. Aku tidak ingin menikahi psikopat Su Huayan itu. Itu sama saja dengan dipenjara. Wan Ning, karena kau sudah membuat keputusan yang begitu teguh, maukah kau mati bersamaku? Senja membeku. Tanpa risiko sama sekali dan tanpa tanggung jawab, pria mana yang bisa menolak godaan seperti itu? Wanita ini, Xie Wanning. Dia mencuri perhatian. Semakin tinggi dia naik sekarang, semakin keras dia akan jatuh nanti. Su Huayan melindunginya sekarang karena dia masih suci. Begitu dia ternoda, hidupnya akan menjadi neraka. Selamat kepada keluarga Xie dan Su yang akan berbesanan. Ini adalah tanda kecil dari penghargaan kami. Selagi ada kesempatan. Tuan Xie, Anda sungguh luar biasa. Bagaimana Anda membesarkan putri yang begitu hebat? Anda harus berbagi kebijaksanaan Anda dengan kami. Tentu saja, tentu. Saat Anda semakin makmur, jangan lupakan kami. Tidak masalah, silakan masuk. Ayo, masuklah. Ayo. Silakan masuk. Silakan, duduklah. Cepat, silakan duduk. Mari kita angkat gelas kita bersama. Untuk merayakan terlebih dahulu Wan Ningku menikah dengan keluarga Su. Bersulang. Ayo, ayo. Apa yang dia katakan tadi malam itu benar? Apa dia benar-benar akan bunuh diri? Saudari Wan Ning, aku sungguh bahagia untukmu. Untukmu, bersulang. Terima kasih, saudari. Nyonya Xie, seseorang baru saja menelepon meja resepsionis. Bilang mereka mencari Anda. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Mari kita selesaikan minuman ini dulu. Ayo, oke. Bukankah aku sudah bilang untuk menunggu sebentar? Apa kau sudah kehilangan semua rasa pengaturan waktumu? Penelepon itu bilang namanya Zhangda. Apa? Ayo, ayo. Permisi, Ibu. Ada apa? Jangan panik. Siapa Zhangda? Saudara dari kampung halaman kita. Kukira dia sudah mati. Kok masih hidup? Maaf semuanya. Aku harus angkat telepon ini. Ayo semuanya, maafkan istriku. Mari kita minum bersama. Mari, mari. Bersulang untukmu, kakak. Bersulang. Ayo, ayo, duduk, duduk, duduk. Semuanya, makanlah. Halo, lama tak jumpa. Bagaimana kau menemukanku?
Kenapa kau menelepon hotel? Bukan urusanmu bagaimana aku menemukanmu. Aku nggak punya uang. Beri aku uang. Terakhir kali aku sudah memberimu banyak uang. Kita sudah sepakat untuk tidak saling menghubungi lagi. Aku berubah pikiran. Kau harus memberiku lebih banyak uang. Aku tidak punya uang. Tidak punya uang, ya? Kalau begitu aku akan pergi ke Hotel Peach untuk menemukanmu sekarang. Baiklah. Akan kuberikan padamu. Akan kuberikan. Oke? Rekening bank yang sama, kan? Akan kutransfer ke kau. Baguslah. Nama keluarga anakku sekarang Xie. Menghabiskan sedikit uangnya bukan apa-apa. Sangat masuk akal. Seharusnya aku tidak terlalu berbelas kasih dulu. Ini membuatku kesulitan sekarang. Saudara Wen. Apa yang diinginkan saudaramu darimu? Hanya mengobrol, tidak ada yang penting. Silakan duduk. Bantu aku mencari seseorang bernama Zhang Dan. Informasi dan fotonya akan kukirim nanti. Katakan padanya untuk melakukan sesuatu untukku. Setelah selesai, aku akan memberinya banyak uang. Baik, Nona Xie. Mengobrol, memang. Tapi entah ada hal lain atau tidak, sulit dikatakan. Apa kau sudah minum? Sampai tetes terakhir. Bagus. Waning, ada apa denganmu? Kurasa aku terlalu banyak minum. Kepalaku sedikit pusing. Kalau kau sudah kebanyakan, berhentilah minum. Mengiak, cepat, bawa kakakmu ke atas untuk istirahat. Baik, Bu. Kakak, biar ku bantu kau naik ke atas untuk istirahat. Semuanya. Maaf sekali. Waning tidak tahan alkohol. Permisi. Jiang Tian. Kesehatan ayah tidak baik. Bujuk dia untuk minum lebih sedikit. Kau juga harus, demi ayah, hibur semua orang dengan baik. Tidak masalah. Waning benar. Jiang Tian, minumlah beberapa gelas lagi dengan tamu kehormatan kita, atas nama ayahmu. Baik, ayah. Jiang Tian mempersembahkan, bersulang untuk semua paman dan tetua. Nikmati semuanya. Aku perlu ke kamar kecil. Silakan. Ingat nanti, untuk bersikeras, bahwa Xie Waning menggodamu. Terima kasih telah memberiku kesempatan untuk bermain dengan seorang wanita. Lanjutkan. Xie Waning. Pertunjukan. Dimulai. Kakak Waning, apa kau baik-baik saja? Kau baik-baik saja? Bagaimana? Bagaimana aku? Merasa semakin pusing? Kalau begitu tutup matamu dan istirahatlah dengan baik. Saat kau bangun, seluruh Haicheng akan tahu bahwa kau wanita murahan. Aku nggak punya uang. Aku tidak minum sebanyak itu. Kenapa kepalaku pusing sekali? Yang seharusnya tidur nyenyak adalah kamu. Kamu. Kenapa kamu tidak terpengaruh? Karena aku tidak minum gelas yang kau beri obat. Apa? Kau menukar gelasku? Dasar perempuan. Kamu. Pikiran pertamamu masih mengutukku? Saudari Meng Yao, kau benar-benar belum melupakan niat awalmu.
Cantikku, aku di sini. Seseorang sedang beristirahat di dalam. Tidak sopan untuk masuk sekarang. Nah, kau mabuk. Kenapa kau tidak naik ke atas dan istirahat sebentar? Jiang Tian, bro, besok di Hotel Damai, aku akan berpura-pura mabuk. Aku akan menunggumu di lantai 2. Oh, ayah. Boleh juga, kan? Jika dia, pada saat itu, tidak bunuh diri, aku sendiri yang akan membantunya mati. Wan Ning sayangku, kakakmu di sini untukmu. Mengyao sayangku, saudara Jiang Tian, kamu ada di sini untukmu, sesuai janji. Ikatan saudara kalian sungguh menawan. Jika kau tidak ingin masuk, maka bersikaplah yang baik. Setelah selesai, aku akan melepaskanmu. Sumbu telah dinyalakan. Sekarang yang tersisa hanyalah ibu tiriku tersayang. Untuk menyalakannya dengan tangannya sendiri. Semuanya, kemarilah, Wen, bro. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Ada apa? Kenapa kau panik sekali? Barusan, seorang pelayan memberitahuku. Dia melihat seorang pria memasuki kamar Wan Ning. Apa? Omong kosong. Aku berharap itu omong kosong. Tapi bagaimana kalau itu benar? Bawa aku ke sana, cepat. Oh, oke, cepat. Ayo pergi. Xie Waning, aku membawakanmu seorang penonton. Tidakkah seharusnya kau berterima kasih padaku? Wen, bro. Pelayan itu bilang Wan Ning ada di kamar ini. Ini. Kenapa kalian semua ada di sini? Cepat suruh dia, menyuruh mereka pergi. Jangan pedulikan mereka. Ayo masuk dan lihat. Lihat apakah yang dikatakan pelayan itu benar adanya. Kau, oh, ayolah, ayo pergi. Wen, bro. Ternyata benar. Apa yang benar? Itu Xie Waning. Iya, bagaimana mungkin dia main-main dengan pria itu? Kalian, anak perempuan keluarga Xie, sungguh murahan. Apakah keluarga Su tahu? Kukatakan, Wan Ning, kau akan menikah dengan keluarga Su. Bagaimana kau bisa melakukan hal yang begitu memalukan? Bagaimana kita bisa menunjukkan muka kita di keluarga Xie setelah ini? Xie Waning, selamat. Kau akan berakhir seperti ibumu. Dipukuli sampai mati oleh Xie Cuiwen, hidup-hidup. Ibu, apa kau memanggilku? Kau, apa yang kau lakukan di sini? Lalu siapa yang di sofa? Ini. Kenapa berisik sekali? Mengyao, kau. Kenapa ada begitu banyak orang di sini? Apa yang kulakukan di sini? Jiang Tian, bagaimana aku bisa sampai di sini? Gue bareng abang Jiang Tian. Mereka berdua tidur bareng. Bukannya mereka saudara? Situasi emang bikin mata kita melek. Loh. Ayah, kudu kuat. Selanjutnya, bakal lebih seru. Gue bakal di depan semua orang hajar lo sampai mampus. Ayah. Wen, gue mohon. Udah, jangan dipukulin lagi. Ngeliatin apa lo? Pergi sana.
Diam. Masih berani lo belain mereka? Lo yang lahirin dua binatang ini. Gara-gara lo. Gue punya dua makhluk yang lebih buruk dari binatang. Lo. Ayah. Ampun, ya. Diam. Gara-gara kalian berdua. Gue. Malu banget di Haicheng. Gue hajar. Gue hajar sampai mampus. Gue hajar sampai mampus. Ayah. Xie Wanning. Xie Wanning yang jebak kita. Dia ngasih obat ke minuman gue. Bener? Dia. Sumpah, gue lihat sendiri. Gue lihat. Dia masukin sesuatu ke gelas mengiau. Apa? Ayah, aku tidak melakukannya. Xie Wanning, kamu masih berani berbohong? Ibu jelas melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Kamulah pelakunya. Ayah, bukan aku. Kenapa aku harus melakukan itu? Kamu dan ibumu. Sama saja. Kalian ingin menghancurkanku. Lalu apa? Aku ingin membuatku tak bisa menikah dengan keluarga Su. Aku bisa langsung menikah dengan keluarga Su. Aku bisa menikmati kekayaan dan kehormatan. Kenapa aku merusak masa depanku sendiri? Lagi pula, bukankah ada kamera keamanan di sini? Kita bisa periksa rekamannya sekarang. Xie Wanning, kamu bohong. Kau tidak mengatakan itu sebelumnya. Jiang Tian, siapa yang akan percaya itu? Setiap wanita di Haicheng ingin menikahi Su Huaiyan. Bagaimana mungkin aku menjadi pengecualian? Ayah, wanita ini tidak mengatakan itu. Diam. Kau masih saja menjebak Wanning. Wanning hampir menikah dengan keluarga Su. Sekarang aku tak punya apa-apa. Kubunuh kau. Kubunuh kau. Kubunuh kau. Jika aku tahu ini akan terjadi, seharusnya sudah kukubur kau hidup-hidup. Seharusnya aku tak pernah membesarkanmu, Wen. Kumohon, aku mohon. Kedua anak ini adalah darah dagingmu sendiri, darah dan keringat yang mengalir. Tolong, jangan pukul mereka lagi. Ibu, kurasa fotomu jatuh. Foto apa? Oh, ini kakak Jiang Tian, dan ada foto ibu dan ayah. Apa? Tapi ayah, kok ayah tampak berbeda dari sebelumnya? Foto apa? Berikan padaku. Meskipun ayah tidak ingat lagi, ibu selalu menyimpan foto ini bersamanya. Ini menunjukkan bahwa cinta ibu pada ayah pastilah cinta sejati. Berikan padaku. Tidak. Ibu, kenapa ibu malu? Katakan padaku, siapa pria ini? Aku tidak mengenalnya, dan aku tidak punya foto ini. Apa? Pria di foto itu bukan ayah? Dasar perempuan. Akan kubunuh kau. Mereka bilang balas dendam adalah hidangan yang paling nikmat disajikan dingin. 10 tahun tidaklah terlambat. Tapi aku telah menanggungnya selama 20 tahun. Selama 20 tahun terakhir ini, setiap saat, setiap hari, aku ingin mengirim kalian semua ke neraka. Ibu, kau lihat? Akhirnya aku membalaskan dendamu. Jadi kaulah yang melakukan ini. Akan kubunuh kau. Aku bukan gadis kecil yang dulu. Kau pikir kau bisa membunuhku sekarang? Wanning, ayah salah. Tolong lepaskan aku. Ayah tidak sengaja. Wanita inilah yang menipuku. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku akan menebus apa yang kulakukan padamu dan ibumu. Wanning, tolong, lepaskan aku. Untuk menyelamatkan hidupmu sendiri. Kau rela berlutut di hadapanku? Betapa mudahnya kau beradaptasi. Wanning, jangan terlalu khawatir. Aku tidak benar-benar akan membunuhmu.
Karena orang seperti ayah, yang sangat peduli dengan harga diri dan wajah, harus menyebarkan namanya kemana-mana. Semua orang harus tahu. Kalian semua, masuklah. Jangan ada foto. Tuan Muda Lu ada di Haicheng. Kenapa kau tidak memberitahuku? Tuan Muda Lu, baru sampai? Aku juga baru tiba. Nah, aku justru mau mengunjungimu. Bagaimana kalau lain hari saja? Tak perlu lain hari. Hari ini saja. Baik-baik saja. Tuan Muda Lu, berikanlah aku kehormatan ini. Seseorang, bawa mereka pergi. Apa yang kau lakukan? Kami tidak menangkapmu sekarang. Karena kami belum menemukan kunci. Buktinya. Aku akan membawamu ke kantor polisi sekarang juga. Bawa mereka pergi. Lepaskan aku. Beritahu kakakku dan ayah Lu bahwa balas dendamku berhasil. Beritahu ayah Lu dan katakan padanya bahwa aku tetap di Haicheng. Kakak. Paman. Mereka mau kemana? Kak, sudah bangun. Kau baik-baik saja. Aku di mana? Ngapain kau di sini? Ini rumah sakit. Kau dirawat karena masuk angin. Kurasa aku melihatmu pergi bersama kakak dan pamanku dengan mobil. Benarkah? Aku mengantar mereka ke bandara. Tidak mungkin. Aku harus pergi mencari mereka sekarang. Aku harus memberitahu mereka bahwa balas dendamku sudah selesai. Terlambat. Pesawatnya sudah lepas landas. Kirim pesan saja kalau begitu. Kenapa kau meninggalkanku begitu tiba-tiba? Tanpa pamit? Tepat di seberang jalan. Sebelum kita masuk. Bisakah kau memberitahuku, kenapa kau ingin membunuhku? Aku sungguh tak mengerti. Karena aku mencintainya selama 20 tahun. Aku ingin melindunginya. Tapi kenapa harus kau? Harus kau yang bertunangan dengannya. Aku harus membunuhmu. Hanya dengan begitu aku bisa memilikinya. Sebenarnya, entah kau membunuhku atau tidak, kau bisa saja memilikinya. Tidak benar. Dia mencintaimu. Dia mencintaimu. Aku tahu. Aku tahu ini memalukan untuk kukatakan sekarang. Tapi aku masih ingin bertanya, bisakah kau merahasiakan ini? Tolong rahasiakan ini. Karena aku tak ingin dia tahu bahwa aku telah berada di sisinya selama 20 tahun. Orang sepertiku. Bahwa itu adalah orang yang terhina sepertiku. Baiklah. Bagus. Jangan pikirkan ini lagi. Kau lemah. Kau perlu pulih. Saat kau sudah baikan, aku akan membawamu ke suatu tempat. Kemana? Nanti juga kau tahu. Apa kau membawaku ke sini untuk sesuatu? Tentu saja, aku punya kabar baik untukmu. Kabar baik apa?
Apa? Ini kabar baik yang kau bicarakan? Ganteng, boleh aku menambahkanmu di WeChat? Apa kau pikir aku semurah itu? Atau kau pikir kau pantas untukku? Aku cuma mau menambahkanmu di WeChat. Pergi sana. Cuma cowok cakep. Sok cakep. Cakep. Sok cakep. Aku sungguh tidak mengenalnya. Kau tak perlu menjelaskan. Waning, maukah kau menikah denganku? Aku ingin menjagamu selamanya. Mari kita makan dulu. Jika kau tidak setuju, aku tidak akan makan. Aku akan mogok makan sampai mati. Baik, baik, baik. Aku setuju. Sebaiknya kau punya sesuatu yang sangat penting sekarang. Kalau tidak, Waning, pulanglah dulu sebentar lagi. Masih ada urusan yang harus kutangani di perusahaanku. Cincin ini cukup indah. Halo? Apakah ini Xie Waning? Bicara, ini siapa? Su Huayan mengalami kecelakaan mobil. Pasien dalam kondisi kritis, sedang dilakukan resusitasi. Apa? Tapi, kau baru saja melamarku. Su Huayan. Kakek, bagaimana operasinya? Tidak. Dia akan baik-baik saja. Dokter, bagaimana perkembangan operasinya? Luka pasien sangat parah. Operasi masih berlangsung dan trauma di kepala kemungkinan besar akan menjadi vegetatif. Akankah dia bangun? Itu tergantung pada keinginan pasien untuk hidup. Tuan besar, dia satu-satunya cucuku. Kakek, dia akan melewatinya. Aku tahu itu. Aku baru saja menerima lamarannya. Kita ditakdirkan untuk bersama selamanya. Benar kan, kakek? Ini surat nikahmu. Apa maksudnya ini? Bukankah kau bersikeras untuk memutuskan pertunangan? Aku setuju sekarang. Tidak, kakek. Tolong, tenanglah. Aku sudah menerima lamaran Huayan. Aku tidak akan memutuskannya. Nyawa Huayan sedang di ujung tanduk. Aku tidak bisa membiarkanmu mempertaruhkan masa depanmu. Ambil surat nikah ini dan pergi. Sekarang tidak. Aku tidak akan pergi. Aku mencintai Huayan. Aku harus berada di sini untuknya. Segera tinggalkan Hai Cheng. Dan jangan biarkan aku melihat wajah sialmu lagi. Aku bukan pembawa sial. Kakek, aku mohon, biarkan aku tetap bersamanya. Nona Xie, ayo pergi. Kakek Su, kau bisa memasakku pergi hari ini. Tapi aku akan kembali besok. Kakek, apa yang kau katakan barusan? Bukankah itu agak kasar?
Jangan menghindar. Dia tidak akan pergi. Dulu aku berharap bahwa dia dan Huaiyan akan saling jatuh cinta. Tapi sekarang setelah mereka, aku harus menjadi orang yang memisahkan mereka. Wan Ning, apa yang terjadi? Kenapa kau di luar sendirian selarut ini? Dia terluka. Siapa? Su Huaiyan. Wan Ning. Kau sudah bangun. Di mana aku? Kau tidak ingat? Aku harus menemui Su Huaiyan. Lepaskan aku. Aku tidak melakukan apapun padamu. Kau pingsan tadi malam. Aku tidak punya pilihan selain membawamu kembali ke tempatku. Apa semua yang kau katakan itu benar? Apakah aku terlihat seperti berbohong? Kau mau kemana? Aku akan ikut denganmu. Rumah sakit. The film was translated and narrated by M Media. Su Huaiyan, kumohon, bangunlah. Kaulah satu-satunya yang tersisa untukku. Jika kau tidak bangun, duniaku akan hancur. Wan Ning, kau belum tidur selama berhari-hari. Kenapa kau tidak istirahat sebentar? Aku akan di sini. Hichuan, aku baik-baik saja. Aku hanya ingin bersamanya. Aku tahu kau dan Huaiyan saling mencintai. Tapi dia... Kakek Su, aku tahu apa yang ingin kau katakan. Jika Huaiyan tetap seperti ini, aku akan selalu bersamanya. Jika dia mati, aku akan mati bersamanya. Huaiyan, jika kau tidak bangun, aku akan memakan semuanya. Jika kau masih belum bangun, aku akan memberikan semuanya pada Sichuan. Wan Ning, kau masih menggodaku di saat seperti ini? Jangan bicara, cuma bercanda sama dia. Huaiyan, bagaimana kalau ku beritahu kau lagi tentang bagaimana kita bertemu? Bagaimana? Bangun? Menyesalinya? Kalau begitu, mari kita saling mengenal lagi. Huaiyan, akhirnya kau bangun. Bagaimana aku bisa melepaskan istri secantik ini? Aku tak akan. Dokter, pasien di kamar 23 sudah bangun. Berita Hai Cheng melaporkan Su Huaiyan, cucu tunggal keluarga terkemuka Hai Cheng, besok akan menikahi Xie Wanning dari keluarga Xie, mengadakan pernikahan mereka. Tuan muda, jangan difoto lagi. Auramu pasti akan mengalahkan semua orang. Wan Ning, perjalanan kita bersama begitu berliku-liku. Hari ini, kau, Xie Wanning, menjadi istriku, Su Huaiyan. Aku, Su Huaiyan, bersumpah untuk mencintaimu dan melindungimu seumur hidupku. Apakah kau setuju? Aku setuju. Selamat, Tuan Muda Su dan Nona Wanning.
Semoga cinta kalian abadi. Kukira kau, Gu Sichuan, tidak akan datang. Jika kau menikahi wanita lain, aku pasti tidak akan datang. Tapi, Nona Wanning adalah temanku. Aku harus merayakannya denganmu. Aku benci dunia ini. Aku benci karena dunia ini tidak membiarkanku bertemu denganmu lebih cepat. Dulu aku juga membenci dunia ini. Karena dunia ini mengambil ibuku. Tapi aku tidak membencinya lagi. Karena aku bertemu denganmu. Wei, aku mencintaimu. Aku bersedia menjadi wanitamu. Akhirnya aku menunggu untuk hatimu yang rela. Mulai sekarang, biar aku yang melindungimu. Aku tak akan membiarkanmu menderita keluhan apapun. Baiklah? Istri. Jadi sekarang, haruskah kita melanjutkan malam pengantin kita? Ah, kau. Jangan khawatir. Tidak seorang pun malam ini bisa mengganggu kita lagi. Apa maksudmu membawaku ke sini? Bukankah kau selalu ingin belajar bisnis? Ini perusahaanku. Kau akan menjadi istri bos mulai sekarang. Benarkah? Tuan Su. Siapa wanita ini begitu dekat dengan Tuan Su? Izinkan aku memperkenalkan rekan kerja baru. Semuanya, tepuk tangan meriah. Halo, semuanya. Saya Xie Wanning. Saya senang bergabung dengan Grup Su. Mulai sekarang, mohon bimbingannya. Produk kita akan mendunia. Mulai hari ini, Wanning akan berkomunikasi dengan penanggung jawab tentang persyaratannya. Lanjutkan. Oh, rapat selesai. Baiklah, katakan padaku, nomor asisten Tuan He adalah... Sudah kucatat, aku akan menghubungimu nanti. Apa maksudmu? Pemula. Kau bahkan tidak bisa menangani hal sekecil menjawab telepon. Kurasa kau datang ke perusahaan ini untuk merayu pria, bukan untuk bekerja, kan? Di hari pertamamu, kau sudah bermain-main pikiran? Kita lihat saja nanti. Permisi. Saya menghafal nomornya setelah mendengarnya sekali. Hebat sekali. Kalau begitu kau bisa menangani rencana kolaborasi luar negeri dengan Tuan He. Berikan padaku sebelum rapat besok. Itu kan menindas. Rencana ini butuh setidaknya seminggu. Baiklah, besok saja. Hei, masih tidur? Bukannya kemarin kamu banyak bicara? Sekarang kamu tidak bisa melakukannya. Jadi kamu cuma malas-malasan? Rencana kolaborasinya sudah selesai. Hanya karena sudah selesai bukan berarti kamu boleh tidur. Tidak bisakah kamu memikirkan rencana pemasarannya? Rencana pemasaran, kontrak, laporan keuangan, riset pasar, semuanya sudah beres. Aku tidak akan membiarkanmu bersantai. Kutipan di kontraknya 1 sen. Tuan Su, apa maksudmu dengan ini? Sekalipun perusahaanmu besar dan berpengaruh, kamu tidak bisa menghina Grup He seperti ini. Pasti ada kesalahpahaman. Tolong jangan marah. Itu salah. Aku ingat menulis 1 juta. Ini kau. Aku. Tuan Su, aku belum mengelola pendatang baru dengan baik. Aku secara khusus memberitahunya. Untuk menunjukkan ketulusan dalam kolaborasi ini, kutipannya harus sesuai dengan status perusahaanmu. Tapi, dia hanya menulis 1 sen. Aku di sini untuk bekerja, bukan untuk bermain-main denganmu. Kaulah yang mengubah kontraknya. Tuan Su, aku mencoba membantumu setiap hari, tapi beberapa orang, mereka memang tidak benar.
Orang seperti ini hanya akan menimbulkan masalah bagi perusahaan. Hari ini, antara dia atau aku, dia atau aku. Ini, orang-orang seperti Xie Waning harus dipecat oleh perusahaan. Xie Waning. Kak Waning. Masih sangat muda. Tapi kamu sudah tahu cara merayu pria. Aku tidak, dia yang memancingku duluan. Bro, cewek ini pasti sudah tidur dengan banyak cowok. Kenapa tidak? Kau biarkan kami mencicipinya? Tolong, siapa yang berani menyentuhnya? Kau pergi atau tidak? Terima kasih. Jangan takut, namaku Xie Waning. Ikuti aku sepulang sekolah mulai sekarang. Aku akan menemanimu. Ada apa? Kak Waning, sekarang kamu sudah kuliah. Kamu tidak mengenaliku lagi. Kamu membantuku mengusir beberapa berandalan sebelumnya. Oh, kau. Lalu kenapa kamu bicara seperti itu pada Kak Waning tadi? Apa maksudmu? Di antara kau atau aku? Salah paham. Salah paham. Kalau begitu, biarkan aku menggambar ulang kontrak untukmu. Tidak mungkin. Sobat, sudah cukup. Urusan Kak Waning. Harganya segini. Aku ambil. Dulu kau melindungiku, sekarang aku akan melindungimu. Kau benar-benar hebat. Terima kasih. Lumayan. Aku tidak tahu kau punya sisi seperti ini, seperti yang diharapkan dari wanitaku. Selamat. Kau dipromosikan lebih awal. Istriku, ingin makan apa malam ini? Aku yang traktir. Apa, istriku? Kau ingin menyingkirkanku? Kalau begitu, cobalah. Ayo. Makan. Istriku dianiaya hari ini. Lalu, suamiku, bagaimana kau akan menghadiahiku? Bagaimana kalau kita punya bayi? Seriuslah. Kenapa kau selalu memikirkan hal semacam ini? Pria manapun yang tidak menginginkan wanitanya pasti punya masalah. Logikamu bengkok. Bukan, kenapa ini terdengar begitu familiar? Jangan dipikirkan, aku yang bilang itu. Ayo pergi, kubawa kau ke suatu tempat. Kemana? Tempat di mana kita pertama kali bertemu. Aku punya kejutan untukmu. Apa? 5 tahun kemudian, banyak sekali pekerjaan setiap hari. Di mana Tuan Su? Aku ingin bertemu dengannya. Bukankah kita sudah sepakat bahwa aku hanya akan membantu mengelola perusahaan? Kenapa? Setelah 5 tahun, aku masih menderita seperti ini setiap hari. Tuan Su bilang, istrinya sedang hamil anak ketiga. Jadi dia mungkin tidak bisa datang ke perusahaan untuk sementara waktu. Jadi sekarang, kau harus terus menggantikannya. Perusahaan siapa ini sebenarnya? Aku tak tahan lagi. Tidak, aku akan menghubunginya sekarang. Aku berhenti. Tuan Muda Su bilang, kalau kau tidak keberatan, dia bisa memberikan perusahaan kepadamu. Astaga, tolong aku. Dan ada Tuan Besar Su. Orang tua itu saat ini mungkin tidak punya waktu untuk ini. Satu-satunya yang bisa bersamamu sekarang adalah aku. Kau... Waning, ayo makan sup ayam. Ini butuh waktu 3 jam untuk kumasak. Terima kasih, kakek. Kakek, sup ayammu enak sekali. Haruskah kita menghadiahimu dengan beberapa cicit lagi? Baiklah, baiklah. Kalian boleh punya sebanyak yang kalian mau. Asal jangan biarkan Waning terlalu lelah. Kalau begitu kita harus bekerja keras.